Kemudian yang kedua, di dalam wazan fi'il itu ada fa'ilnya, ya. Baik fa'ilnya itu dalam bentuk domir yang zohir, ya, dalam bentuk zohir, misalnya qatala Zaidun, Zaidun memukul, ya. Jadi di situ Zaidun yang sebagai fa'ilnya, ya, jelas. Nah, ada dalam bentuk domir, Nah, domirnya ada dua, ada domir mustatir, ada domir yang tersembunyi, dan ada domir muttasil, ya, ada domir muttasil, domir yang bersambung. Nah, domir mustatir itu sudah saya jelaskan. Domir yang tersembunyi itu ada berapa domir yang tersembunyi wazannya? Dua. Apa itu, Sri Mulyani? Iya dan huwa, Ustaz. Iya, bukan wazannya. Fa'ala dan fa'ala. Iya, fa'ala dengan fa'alat. Ahsan. Ya, fa'ala dan fa'alat. Nah, teman-teman sekalian, kalau selain itu adalah domir muttasil, ya. Domir muttasil. Kurang lebih seperti begitu. Ada nanti sebenarnya penjelasannya. Nah, kita perhatikan dulu ya. Jadi perhatikan, aqra'tum hadzal kitab, apakah kau membaca buku ini? Alkitab itu apa di situ? Harokatnya. Fathah, kasrah, dhammah, alkitab, alkitabi, alkitabu. Alkitabah. Kitabah. Kenapa bisa alkitabah? Maf'ul bih, bagus ya, maf'ul bih. Yang mana fa'ilnya di situ? Antum. Antum. Bagus ya. Mana fa'ilnya di situ? Mana fa'ilnya? Antum, Ustaz. Tum, ahsan. Tum, domir, apa? Muttasil. Takdir. Takdirnya antum. Aqra'tum hadzal kitaba, apakah engkau membaca buku ini? Kita aqra'tum al-Qur'ana, apakah engkau membaca Al-Qur'an? Nah, kurang lebih seperti begitu teman-teman ya. Nah, kurang lebih hampir sama di dars yang berapa sekarang? Dars yang ke-7 ya. Dars yang ke-7 kurang lebih hampir sama seperti begitu. Nah, jadi saya akan lanjutkan sedikit saja materinya ya. Materinya perhatikan di situ yang ada di dalam kurung ya. Ada dalam kurung. Kemudian perhatikan di situ. Nah, ketika ada kasro, ketika ada sukun sebelumnya, perhatikan ada di situ dalam kurungnya. Ketika ada sukun sebelumnya, kemudian setelah sukun itu alif lam, ya, ada sukun alif lam. Nah, maka itu maka dibaca sukunnya tersebut itu dibaca dengan kasro, ya, dibaca dengan kasro. Berbeda misalnya yang sukunnya itu adalah mim. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan al, maka dibaca ya, Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa bisa dibaca seperti begitu? Itu namanya tashil, ya. Tashil, mempermudah. Karena orang Arab itu tidak suka yang susah-susah bahasanya, ya. Misalnya, aqra'tum al-Qur'ana, gitu ya kan, sukun dulu aqra'tum, kemudian Al-Qur'an itu ada al, ya. Ada al. Nah, di situ orang Arab tidak suka yang seperti begitu. Jadi dia langsung yang mutasil, mau dia mau kasih cepat langsung. Aqra'tumul Qur'ana, gitu ya. Aqra'tumul Qur'ana, apakah kalian membaca Al-Qur'an? Nah, kurang lebih seperti begitu. Nah, kemudian kalau misalnya sukunnya, sukun sebelumnya al, ya, sukun sebelumnya al. Tapi sukun tersebut selain dari mim, misalnya. Kan tadi mim ya, aqra'tum, mim, ya, aqra'tumul Qur'ana, ya. Jadi kita gunakan dhamma, aqra'tumul Qur'ana. Nah, adapun selain dari mim, teman-teman sekalian, itu dibaca kasroh, ya, dibaca kasroh. Perhatikan yang ada di nomor 4, ya. Di nomor 4 di sebelah kiri, kharajat al-bintu, ya, kharajat al-bintu. Nah, dibaca apa? Kharajatil bintu. Ya, kharajatil bintu. Anak perempuan tersebut keluar. Gitu ya. Jadi tidak dibaca kharajat al bintu. Ya bisa sebenarnya, bisa dibaca. Tidak ada yang salah kalau dibaca kharajat al bintu. Cuma
Kalau kita mau kasih tashil permudah, kharajatil bintu. Gitu ya. Fahimtum jami'an? Paham semua? Nah, Ustaz. Iya. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, saya kira seperti begitu ya di di nomor 1 sampai 12 seperti begitu materinya ya. Seperti begitu materi sampai 13. Jadi ya saya kira mudah insyaallah. Mudah ya. Jadi itu saja. Sisa kita perhatikan saja ini fiil atau maf'ul bih, nah, gitu ya. Ini fa'il atau maf'ul bih gitu ya. Karena antum sudah dapatkan beberapa fiil, jadi saya kira aman-aman ya. Jadi fiilnya antum sudah ada beberapa fiilnya. Jadi saya kira alhamdulillah sudah bagus. Nah, kemudian perhatikan di bagian ke-8. Di bagian ke-8. Tamrin yang ke-8. Bisa digeser ya. Hasan. Tamal mayali. Perhatikan contoh berikut ya. Doroba tambahu. Ya. Jadi dorobahu ya. Perhatikan teman-teman sekalian, ini apa nih hu? Sebagai apa? Maf'ul bih. Iya, betul ya, maf'ul bi. Ya. Maf'ul bi. Maf'ul bi-nya dalam bentuk Domir. domir. Domir ya. Apa kaidahnya kemarin? Romi? Ya Ustaz, Apa untuk kaidahnya kemarin? yang ada setelah fi'il itu menjadi maf'ul bih. Ahsan. Domir mutasil, domir yang mutasil yang bersambung setelah fi'il maka itu adalah maf'ul bi gitu ya. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, kita sudah jelaskan ini ya, dorobahu. Dia telah memukulnya. Ya, hu dia ya. Dia maksudnya objeknya. Doroba itu apa domirnya Afrian? Afwan fi'ilnya? Jelaskan fa'ilnya. Iya, maksudnya jelaskan. Takdirnya ahsan, gitu ya, ahsan. Jadi doroba itu dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian hu itu maf'ul bi, gitu ya, maf'ul bi, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti begitu teman-teman ya. Ya, kita lanjut lagi di bagian ke-52. Ini nanti saya kasihkan saya tugas karena besok kita akan lanjut lagi di dars, ya. Nah, perhatikan dorobat ya, dorob tahu ya, dorob tahu, kemudian dorob tihi. Perhatikan teman-teman sekalian, di situ bukan dorob tihu ya. Ya, dorob tihu, tapi dorob tihi. Nah, saya sudah jelaskan kapan menjadi hu, kapan menjadi hi. Coba saya minta Musdalifah, kapan menjadi hu, kapan menjadi hi. Dhamirnya, dhamir mustasilnya. Keduanya Oke. saat Ulang, bisa ada sebelumnya terputus. Saat menjadi huruf sebelum fathah dan dhammah dan dia huruf sebelumnya kasroh. Ahsan. Jadi kalau hu itu ahsan, barakallahu fikum. Jadi hu itu teman-teman sekalian sebelumnya adalah ada dhammahnya, ada fathahnya. Nah, sedangkan hi itu ketika satu-satunya kasroh ya. Jadi sebelumnya itu satu-satunya kasroh. Misalnya dorob ti terus domirnya itu adalah hu ya. Jadi bukan dorob tihu bukan ya, tapi dorob tihi. Gitu ya, dorob tihi. Saya kira kalau teman-teman sudah rajin membaca Al-Qur'an itu sudah tahu ya, sudah tahu. Sebenarnya tanpa perlu teman-teman sekalian diajar yang kayak begini, kalau antum sudah terbiasa dengan Al-Qur'an, itu insya Allah mudah. Cuma ini memang Durusul Lugha ini memang didesain untuk teman-teman yang baru memang belajar bahasa Arab, ya, baru belajar bahasa Arab. Jadi untuk urusan yang kita sering dapat di Al-Qur'an itu sering dibahas di Durusul Lugha, gitu ya, sering dibahas di Durusul Lugha karena hal tersebut, gitu ya. Romi merekam, siapa tahu ada butuh teman-temannya. Ya, siapa tahu butuh teman-teman. Anda merekam lewat aplikasi lain Ustaz. Oh iya, ahsan, barakallahu fikum.
gitu ya. Jadi itu teman-teman sekaliannya ya harus antum ketahui. Jadi kalau misalnya antum sering baca Al-Quran itu yang dars-dars begini tuh insya Allah akan lebih mudah. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan di situ ada tamrinnya ya. Setelah dijelaskan di situ materinya ya, dijelaskan tamrinnya. Kemudian di bagian satu di situ aina talibul jadidu. Kemudian ara'aitumuhu ya, di manakah siswa yang baru tersebut? Apakah engkau melihatnya? Ya, ara'aitumuhu ya, ara'aitumuhu. Perhatikan ya, perhatikan di situ. Darabtum tambahu, bukan darabtumhu, bukan ya, tapi darabtumuhu ya, darabtumuhu. Gitu. Saya kira ini ada di Al-Qur'an, sudah banyak di Al-Qur'an seperti ini ya. Ara'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Ya. Kemudian ainal hayyata ya, aqtaltumuha ya, di manakah ular itu? Apakah kalian memukulnya? Nah, itu ya. Kemudian nomor bagian ketiga, hadza darsun sahlun afahimtumuhu? Ini adalah pelajaran yang mudah, apakah kalian memahaminya? Ainal mudarrisuna ara'aitumuhum? Gitu ya, di manakah para pengajar, apakah kalian melihatnya? Gitu ya. Jadi diperhatikan nomor satu itu isi mufrad ya, thalib, at-thalib. Kemudian yang kedua itu al-hayyata, mufrad muannas ya, mufrad muannas. Yang ketiga juga mufrad, kemudian yang keempat itu jamak muzakkar. Itu ya. Kemudian yang kedua, iqra al-jumal al-atiyata ma'a dhamairil mazkura amamaha. Bacalah kalimat berikut bersama dengan domir-domir yang telah disebutkan di depannya ya, di depannya. Jadi ini saya kira antum sudah paham ya, sudah paham tentang domir tersebut. Jadi ini kita skip saja ya. Skip saja. Kemudian adkhil at-ta'rif 'alal kalimatil lati tahtaha khattan indal luzum. Ya, masukkanlah al-ta'rif di kalimat, di kata-kata berikut yang di bawahnya ada ada tanda ada tanda garis indal luzum, ketika dibutuhkan ya, ketika dibutuhkan ya. Misalnya ikrol misalain atian, bacalah dua contoh berikut. Kemudian perhatikan contohnya, ada a ada ba. Indi kitabun zu gilafin ahmaro ya, indi kitabun zu gilafin ahmaro. Nah, perhatikan bagian ba-nya, aina al-kitabu zul gilafil ahmari, gitu ya, zul gilafil ahmari. Nah, perhatikan di situ teman-teman sekalian. Nah, a yang bagian a itu tidak ada al-ta'rifnya, al-ta'rif. Jadi al-ta'rif maksudnya al-ma'rifah. Ya, al-ma'rifah. Jadi kitabun zu ghilafin ya. Jadi ghilafinnya itu juga nakiro ya. Karena kitabunnya juga itu nakiro. Ya, nakiro. Nah, kemudian ahmar ya, ahmar itu kan ismul ladzi la yansarif ya. Ismul ladzi la yansarif. Nah, ismul ladzi la yansarif itu tidak dikasroh ya, tidak dikasroh, makanya dia tetap dhamma, ahmar. Ya, ahmar. Jadi kan al-gilafin ahmar ya, ahmar. Nah, ahmar ini itu adalah na'at ya, na'at dari gilaf ya. Saya memiliki buku yang memiliki cover berwarna merah ya, berwarna merah gitu ya. Jadi gilafin ahmar itu na'at dan man'ut gitu ya. Nah, kurang lebih seperti begitu teman-teman ya. Kemudian bagian ba, ainal kitabu dzul gilafil ahmar. Nah, perhatikan berbeda ya. Karena di bagian ba di sini itu sudah dimasukkan al-ta'rifnya, al-ma'rifah ya, al-ma'rifah. Jadi al-kitabu dzul gilafi, jadi al-gilaf itu sudah dimasukkan al-ma'rifah. Kemudian al-ahmari itu juga ada al-ta'rifnya. Karena kenapa? Karena dia sebagai na'at ya. Na'at. Zul gilafil ahmari, yang memiliki cover warna merah gitu ya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti begitu teman-teman ya.
Nah, sekarang pertanyaannya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor berapa? Sampai nomor 12. Nah, di situ ada kalimat kira-kira perlu tidak kita masukkan al-ta'rifnya. Nah, jawabannya tergantung isim yang ada di depannya. Apakah ada al-ta'rifnya atau tidak. Kalau ada al-ta'rifnya maka kita masukkan, kalau tidak ada, tidak ada. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, di bagian bawahnya itu perhatikan ada di bawah itu garis-garis ya. Garis-garis. Nah, itu yang jadi hal yang dilihat ya, dilihat. Jadi itu yang garis-garis bukan kasrotain ya maksudnya kasrotain, tapi itu diperhatikan apakah dia itu apakah dia itu perlu ada al ta'rifnya atau tidak. Jawabannya tergantung dari isim sebelumnya ya. Oke, kita mulai saja ya nomor 1. Saya mulai dari sini karena ini kan termasuk materi baru ya, mudah-mudahan dipahami. Saya mulai coba dari Pupin, silakan Pupin nomor 1. Pupin? Ya, nak Ustaz. Iya, silakan. Liman zaka libaitu Liman zubad. zakal baitu. Hah? Liman zakal baitu. Liman zaka al baitu. Oh, liman zaka al baitu zubabin akhdaru. Akhdaro. Oh, akhdara. Yang mana di situ? Yang mana? Itu babin, perhatikan babin. Itu perlu dikasih masuk al-ta'rifnya? Iya, perlu. Kenapa bisa? Karena sebelum al baitunya pakai al-ta'rifnya juga ya, ada al-ta'rifnya, al-ma'rifah ya. Jadi liman jadi yang benarnya? Liman zakal baitu zu al babi akhdara. Pakai al juga karena itu naat. Oh, al-baba. Bukan, Zulbabi akhdara. Oh, al-akhdara. Al-akhdari. Al-akhdari. Oh. Nah, gitu ya. Jadi di situ kenapa bisa pakai al di situ teman-teman? Al-akhdarnya, al-akhdari. Naat dan man. Iya, naat dan man. Jadi harus sama-sama al juga ya. Harus sama-sama al. Jadi tidak boleh tidak al juga. Gitu. Nah, terus kalau antum tanya, Ustadz, kenapa akhdar di situ bukan akhdar? Nah, karena dia itu layan sarif, tidak bertanwin. Nah, kalau majrur itu, majrurnya kalau mamnu min nasab itu dengan fathah. Ya. Lanjut. Manzalikal fata zu nazaratin sagiratan. Sagiratin. Tin atau tan? Yang benarnya? Sagiratin. Bukan, maksudnya kalimat yang benarnya itu kan salah. Yang mana benarnya? Pakai manzalikal fata zu an-nazarati as-sagirati. Ahsan, barakallahu fikum. Manzalikal fata zu an-nazarati as-sagirati. Jadi tidak pakai tanwinnya. Zu an-nazarati as-sagirati. Siapakah pemuda itu yang punya kacamata kecil? Nazaro itu artinya kacamata. Ya, siapa laki-laki itu yang punya kacamata kecil? Lanjut. Nomor 3. Zalikal rijalu ar-rajulu. Zalikal rajulu zu hakibatin jamilatin Tobibun masyhurun. Nah, masyhurun. Oh ya, masyhurun. Nah, sekarang yang mana benarnya? Diapakan? Benar. Zalikal
zalikar rajulu zu al-hakibati Hmm. al-jamilati Hmm. at-tabiba. Itu bukan lagi naat itu. Itu apa Jadi itu? Jadi apa itu, teman-teman? Itu tobi, apa kedudukannya? Apa kedudukannya, ikhwan akhwat? Kenapa bisa dibaca dhamma di situ? Tobibun, masyhur. masyhur. Ada yang bisa? Apa? Khobar, Ustaz. Khobar, ahsan, bagus. Nah, Jadi itu teman-teman sekalian khobarnya. Jadi kata aslinya itu adalah zalikar rojulu tobibun. Nah, itu maksudnya, gitu ya. Jadi itu kalimat intinya ya. Itu kalimat intinya. Laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, kalau itu zul hakibatin jamilatin itu cuma naat gitu. Nah, jadi gitu. Laki-laki itu yang punya tas yang sangat bagus itu adalah seorang dokter. Kan sama seperti kalau bahasa Indonesia ya. Laki-laki itu yang punya tas yang bagus, yang memiliki tubuh yang besar. Nah, kan tidak ada khobarnya, tidak ada ininya. Oh, ternyata aslinya itu adalah laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, gitu. Itu sebenarnya kalimat intinya. Ya, jadi teman-teman sekalian itu tabibun itu di situ kalimat intinya, khobarnya. Ulang, zalikar rajulu zalikar rajulu zu al-hakibati al-jamilati tabibun masyhurun. Nah, kenapa masyhurun dibaca juga masyhurun dhamma? Karena dom sebelumnya. Iya, karena dhamma sebenarnya berarti kedudukannya apa? Masyhurun. Masyhurun. Kedudukannya apa, ikhwan akhwat? Naat. Ahsan, naat gitu ya. Jadi masyhurun itu naat, teman-teman ya. Dokter yang terkenal ya. Tabibun masyhurun. Dokter yang terkenal itu kan artinya naat ya. Oke, barakallahu fikum. Pupin ya. Sekarang kita masuk ke teman-teman yang lain. Coba saya minta Rian dulu. Silakan Rian. Iya. Langsung ya. Iya. Ahsan. Anak laki. Siapa anak? Satu ya. Satu itu anak. Bagus. Iya, manzalikal wadu zul qamisil ahmari. Bagus sekali ya. Siapakah anak laki-laki itu yang punya kemeja warna merah ya? Yang kemejanya warna merah. Maksudnya yang pakai baju ya, yang pakai baju warna merah. Bagus. Jadi perhatikan teman-teman, zul qamisi itu mudhaf-mudhafun ilaihnya. Jadi zul itu mudhafnya, al qamisi itu mudhafun ilaih. Gitu ya. Lanjut. Apa? Zusyari. Oh, zusyari. Bukan. Syari. Ya, zusyari. Syari itu ini apa? Rambut. Talibun. Tawil. Iya. Tawil atau pendek, tawil. Rambut tinggi. Masa ada rambut tinggi? Oke, Zusyiri atau Wili yang punya rambut panjang. Bagus ya. Zalikal fata Zusyiri tawil talibun jadidun.
ya, laki-laki itu kalimat aslinya itu sebenarnya ini, zalikal fata thalibun. Itu sebenarnya ya antum pelajari di jilid 1 yaitu zalikal fata thalibun. Ya, laki-laki itu adalah seorang siswa. Itu sebenarnya kalimat barunya. Selain itu mudhof-mudhofun ilaih, apa lagi namanya? Nad dan man'ut. Jadi kan dia bukan kalimat aslinya ya. Lanjut. Ahsan. Artinya iya. Iya. Bagus. Lanjut. Hmm. Hmm. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ulang. Zalikar rajulu. Apa itu? Apa jawabannya itu, ikhwan akhwat? Oke, jawaban yang lain apa? Mudiruna. Ulang dari awal. Nur Anissa. Nggak pakai al. Itu melanggar kaidah. Apa, Nur Anissa? Coba dibaca. Zalikar. Zalikar rajulu dzun nadharati mudiruna. Gitu, mudiruna. Akhirnya perhatikan. Zalikar rajulu, perhatikan. Laki-laki itu zu an-nazarati, yang punya kacamata, yang si kacamata itu mudiruna, itu adalah kepala sekolah kami. Nah, sekarang kenapa bisa salah alnya? Karena oke, dia khobar. Selain itu, selain itu dia mudhof. Itu ya. Mudhafun ini mudiruna, kepala sekolah kami ya. Jadi laki-laki itu yang punya kacamata adalah kepala sekolah kami. Gitu ya. Nah, kalimat intinya itu sebenarnya adalah zalikar rajulu mudirun. Laki-laki itu adalah kepala sekolah kami. Oke, ahsan, barakallahu fikum, akhrian. Sekarang saya minta coba Rahma Ummu Aisyah. Silakan Rahma Ummu Aisyah dibaca. Rahma. Oke. Belum ada respon dari Rahma. Coba saya minta Ummu Atta. Silakan Ummu Atta. Baca. Bisa kedengaran? Yang lain bisa kedengaran? Oke. Silakan Ummu Atta. Zalikal rajulu zu qamatin Zalikal rajulu zu qamatin tawilatin wa adinu masjidina. Yang benarnya? Zalikal rajulu zu qamatin tawilati Hah? Zul apa? Dul qatit tawilati wa muadzinu masjidina. Wa muazzinun Muadzinu masjidina. masjidina. Huwa muazzinu masjidina. Perhatikan teman-teman sekalian, huwa itu
khobarnya ya. Muazzinun itu khobar yang kedua. Huwa muazzinun itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Muazzinu masjidi ya. Muazzinnya masjidnya kami. Bentuknya mudhaf, mudhafun ilaih, mudhaf, mudhafun ilaih. Gitu ya. Lanjut. Nazala minas sayyarati syabi. Apa? Nazala minas sayyarati syabi. Apa itu? Lah tadi. Apa itu? Teman-teman sekalian? Apa itu? Apa itu? Sya, kemudian ba. Ada yang tahu? Syabun, Syabun. Apa itu maksudnya syabun? pemuda Ustaz. Pemuda. Jadi syabun itu artinya anak muda ya. Gitu. Nazala minas syayyarati syabun. Kenapa bisa dibaca dhamma? Meski Fa'il Ustaz. fa'il. Siapa mana fi'ilnya? Nazala. Nazala. Ahsan. Lanjut. Nazala minas sayyarati syabun zu zu thiyabin nazifatin. Bagus. Sudah benar atau salah itu? Benar. Oh, sudah benar. Kenapa bisa benar? Sabun nggak ada al-ma'rifahnya. Iya, tidak ada al-ta'rifnya. Gitu ya, sederhana saja. Tidak ada al-ta'rif. Lanjut. Al-majallatu zatus suwaril salah. Zatus suwari mu Mulawwa. mulawinatun. Mulawwanatun. Mulawwanatun. Ahsan. Terus Oh, mana? apa? Mulawwanat Al-majallatu. Majalah yang itu yang mempunyai gambar. Mulawwan itu artinya berwarna-warni. Afwan Ustaz, kalau tadi yang siabun itu, siabin Ustaz, makna siabin. Siap itu, oh siabin itu pakaian. Pakaian Ustaz. Ya, siabin itu jamak dari saubun. Saubun ya. Surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir Fatah. wa siyabaka fatah. Ya. Dan pakaianmu sucikan. Siap pakaian. Lanjut. Hadhihi darajatu zatul ajali salasin ibnis sogiri. Libni sogirin. Ahsan. Artinya? Sepeda ini yang mempunyai 3 Ya Pak. Ajalin itu roda. zatul ajali salasin. Sahih. Apa artinya? Yang mempunyai 3 roda milik anak laki-laki kecil. Milik anak kecilku. Iya, anak kecilku yang kecil, iya milik anakku yang kecil ya. Libni, perhatikan di situ ya-nya itu mudhaf ilaih ya. Jadi anakku yang kecil ya, libni as-saghir. Gitu ya. Hadza ad-darajatu zatul ajali as-salasi libni as-saghir. Ya. Sepeda itu yang punya 3 rodanya itu punya anakku yang kecil. Satu kali lagi, Umata. Tilkal masajidu zatul Manadiri.
Mana iri Manabiri. Manabiri. pi. Manabiri. Apa Ustaz? Zatu manabiri. Gitu. Oke, ada ini. Sepertinya ada gangguan. Datu mana iri? Mana biri? Oke, jadi perhatikan di situ teman-temannya. Di situ, oke, Umu Ata bisa dimatikan dulu ininya. Oke, perhatikan. Coba saya minta dulu Reski Amelia. Coba dibaca, coba Reski. Bismillah. Tilkal masajidu zatu al-manairi al-aliyati jamilatun jiddan. Masjid itu memiliki menara yang tinggi, indah, dan indah sekali. Indah Iya. sekali. Manair, ya, manair. Ya, perhatikan di situ teman-temannya, manair. Gitu. Jadi di situ manair itu adalah jamak taksir, ya, jamak taksir. Nah, apa kedudukannya di situ, Afrian? Manair? Iya, mudhofun ilaih. Itu kan mudhofun ilaih hukumnya apa? Majrur. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, manair itu adalah apa? Ismul ladzi la yansarif. Nah, Ustaz. Ismul ladzi la yansarif. Berarti yang benarnya kita baca apa? Zatu al-manaira. Kenapa al? Tidak ada alnya. Tidak usah pakai al. Zatu manaira. Iya, zatu mana? Oh, karena ada alnya ya di depan. Ustaz. Oh iya, sudah ada alnya, betul. Jadi ada al-masajidu zatu apa? Al-manaira. Tidak. Kalau sudah ada alnya, itu kembali ke Ya, Ustaz. itu. Paham ya semuanya? Jadi teman-teman sekalian, jadi ismul ladzi la yansarif itu bakalan kembali ke jamak taksir kalau misalnya sudah kena al gitu. Jadi yang mana benarnya di situ? Operasi. Al-manair, Ustaz. Coba dibaca lebih lengkap. Tilkal masajidu zatu al-manairi al-aliyati jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Ahsan. Masjid-masjid itu yang punya menara-menara yang tinggi, ali, ya, itu sangat cantik sekali. Ya, jadi perhatikan teman-temannya. Saya kira al-masjidnya itu tidak ada al-ta'rifnya. Kalau misalnya tidak ada al-ta'rifnya, maka manair di situ kita majrurkan dengan fathah, manair. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita perhatikan lagi. Iqra al-amsilah summa kawin jumal mislaha musta'milanil kalimatil lati bainal qausain. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah kalimat semisalnya dengan menggunakan kata-kata yang berada di dalam kedua tanda kurung. Ya. Perhatikan. Jadi kita membuat kata-kata berdasarkan yang ada dalam kurungnya. Nah, di sini teman-teman sekalian, di situ ada 3 kata ya. Kata yang pertama itu di sebelah kanan itu adalah fiilnya, ya. Kemudian yang di tengah dan di ujung di sebelah kiri, paling kiri itu adalah 2 isim, ya, 2 isim. Nah, ternyata kita disuruh membuat kata sambung, ya, kata sambung menggunakan am. Begitu ya, am. Insya Allah saya akan jelaskan apa perbedaan antara am dengan au ya, antara am dengan au. Ya, afwan Umata ya. Jadi afwan kalau misalnya agak cepat. Jadi teman-teman sekalian, ya, am itu, ya, saya kasihkan beberapa faedah ya. Tuh, saya ambil dulu buku anak. Reski. Iya, kenapa? Mudiruna yang nomor 7 itu apa kedudukannya? Nomor berapa, 7. Nadaratul mudiruna.
mudiruna. Baik. Nah, teman-teman sekalian, itu, ya, itu kapan digunakan Ya, umumnya itu digunakan yang pertama ketika bertanya. Bertanya. Jadi ada biasanya didahului oleh kalimat tanya, misalnya ya, a. Kemudian yang kedua, itu digunakan untuk pertanyaan, ya, pertanyaan yang sudah ditahu jawabannya, atau kita bisa bilang pertanyaan yang dimana jawabannya itu sudah kita tidak tahu tidak betul jawabannya, atau dalam bahasa Arab dikatakan istifham al-inkari. Istifham al-inkari. Contoh di surat Tur, ya, am lahul banatu walakumul banun. Am lahul banatu walakumul banun. Apakah mereka itu punya apakah dia itu punya anak ataupun kalian itu anak laki-lakinya? Apakah Allah itu punya Allah itu anak perempuan dan kalian itu anak laki-lakinya? Am lahul banatu walakumul banun. Jelas ini pertanyaan yang untuk mengingkari, ya, untuk mengingkari karena memang Allah tidak punya anak. Itu kalau ya. Adapun kalau ya, itu yang pertama digunakan ketika dalam bentuk at-takhyir atau pilihan. Jadi kalimatnya bukan kalimat tanya, tapi kalimatnya positif, tapi dia memilih. Atau kalimatnya itu dalam bentuk syak, keraguan. Kalimatnya syak atau kalimatnya keraguan. Misalnya labisna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di sini sekitar ya 1 hari ataupun setengah hari, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, keraguan. Nah, itu kalau bukan antara memilih, yang kedua adalah keraguan. Nah, itu bedanya antara am dengan au. Nah, sekarang di sini kita gunakan am, ya, karena itu adalah dalam bentuk istifham al-inkari. Dalam bentuk istifham, kata pertanyaannya, kalimat pertanyaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi saya dengar Umata mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau bertanya, teman-teman? Iya, au yang selain keraguan tadi adalah takhyir. At-takhyir, memilih. Afwan Ustaz mau bertanya. Silakan. Yang tadi yang nomor 6 itu kalau misalnya dia bentuk pertanyaan liman daftaru itu kedudukannya apa ya Ustaz? Yang mana? Yang nomor 6 tadi. Liman daftaru. Yang mana yang mau ditanya kedudukannya? Ad-daftar? Iya Ustaz.
Oh gitu. Jadi daftaru di situ teman-teman sekalian dia sebenarnya mubtada, gitu ya. Ini juga saya jelaskan, saya belum jelaskan di jilid 1 karena yang begini bakalan susah ya, karena ada yang kemarin bertanya bilang, Ustadz, katanya itu man itu ini, tapi kok ada di awalnya dengan li, gitu kan? Kan kata tanya kan harus di depan, tapi kok ada di situ li-nya gitu kan? Nah begini, yang pertama dia satu paket. Yang kedua, yang kedua adalah man di situ teman-teman sekalian itu kalau kita belajar bahwa dia itu adalah isim istifham. Jadi sudah dalam bentuk isim. Nah, sebenarnya kalimatnya adalah ad-daftaru liman hadza, ya. Buku catatan ini punya siapa? Nah, cuma kaidahnya bahasa Arab tidak boleh kata tanya itu di belakang, harus di depan. Nah, gitu. Jadi ad-daftaru sebenarnya dia adalah mubtadanya. Khobarnya sebenarnya man-nya. Gitu ya, khobarnya sebenarnya itu man-nya. Cuma khobar itu kan isimnya, isim. Karena khobar kan harus isim. Ya, dia kan dalam bentuk isim istifham. Nah, terus kenapa dia di depan? Karena dia itu kata tanya. Kurang lebih seperti itu. Paham? Oh, Nuranisa? Nah, Ustaz. Iya, Eh, barakallahu. Terus satu lagi Ustaz. Terus kalau misalnya dia kayak mubtada'nya itu kayak begini Ustaz, yang tadi yang syabu yang nomor 8 Syabun. 9 Oh, bukan yang, itu, dia bukan mubtada. oh ya fa'ilnya Ustaz. Hmm. Gitu. Dia kan di situ nakirah. Berarti apakah boleh yang siabi itu Apa? atau tidak? Apa? Yang zu siabi boleh beralif lam atau tidak Ustaz? Boleh beralif lam atau tidak? Nah, begini. Mudhof, teman-teman sekalian, idofa itu bisa diidofa ke nakiro, bisa diidofakan ke ma'rifah. Ya, bisa diidofakan ke ma'rifah. Nah, di sini yang harus kita tahu dulu, ini syabun. Dia kan nakiro di situ. Ya. Dia nakiro. Oh, berarti fa'il Ustaz bisa nakiro. Ya, bisa-bisa sebenarnya. Bisa-bisa sebenarnya. Ketika dia menunjuk secara umum. Ya. Yang pertama, nakiro itu dia bisa ketika dia tunjuk secara umum. Ya. Menunjuk secara umum. Yang kedua, dia secara umum, dia itu tanpa al. Ya, dia tanpa al, dia bentuknya nakiro. Tetapi faedahnya dia ma'rifah. Dia sudah diarahkan ke satu orang tertentu. Ya, satu orang tertentu. Dan ini pembahasannya agak-agak sedikit agak tinggi gitu ya, karena kapan ma'rifah itu pengertiannya apa. Jadi al-ta'rif itu punya beberapa pengertian. Pada dasarnya teman-teman sekalian, isim itu adalah nakiro. Ya. Pada dasarnya isim itu adalah nakiro. Dia nanti akan menjadi ma'rifah ketika ada hal yang membuatnya menjadi ma'rifah. Gitu. Jadi perhatikan dulu kaidah dasarnya, isim itu pada dasarnya nakiro. Ya. Nakiro bukan ma'rifah. Gitu. Nah, apakah dia boleh menjadi al-ta'rif? Ya, boleh kalau misalnya diidofakan ke ma'rifahnya. Ya. Kalau misalnya diidofakan ke ma'rifah, berfaedah ma'rifah juga. Nah, kurang lebih seperti begitu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti kita akan lebih dalam lagi bahas kalau misalnya kita sudah masuk di buku berikutnya. Ya. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari siapa ini? Rama bertanya ya? Tadi untuk am digunakan untuk apa? Jangan. Oke, jadi am itu digunakan untuk apa tadi? Ikhwan apa? Apa? Ya, ketika bertanya dan iya pertanyaan lain. Istifham lil inkar. Gitu ya. Oke. Nomor 1, kita lanjut nomor 1 ya. Saya coba minta yang belum ya. Yang belum. Coba Sri Mulyani. Dibaca Sri Mulyani nomor 1.
Sri Mulyani, bisa didengar? Oke, belum merespon? Oke, barakallahu fikum. Oke, coba kita minta Nur An-Nisa. Silakan Nur An-Nisa. Nah, Ustaz. Adorabtu Abbas Adorabtu Abbas. Ada robtu atau ada robta atau ada robtu atau ada robat? Adorabta. Ada robta. Masa ada robtu? Apakah saya memukul? Tidak mungkin dia tanya dirinya sendiri. Adorabta Abbasan ya Ustaz. Betul. Abbasan Muhammadan. Muhammad itu? Mahmudan. Ahsan. Artinya? Apakah kamu memukul Abbas atau Mahmud? Bagus. Abbasan atau Mahmudan. Jadi di situ perhatikan maf'ul bi ya. Jadi taknya sebagai apa di situ Nur Anissa? Ta fa'il. Jelaskan. Dhamir muttasil. Takdirnya? Bir anta. Takdirnya. Lanjut. Asyarita asyiral burtuqali asyiral gonabi Nabi. Nabi. Apakah kamu meminum sirup jus jeruk atau jus anggur? Ahsannya ya, burtuqal dengan al-inab. Kalau al-inab itu ada di Al-Qur'an ya. Kalau burtuqal itu tidak ada. Lanjut. Ara'aitum sayyaratul mudiri. Sayyarati. Ara'aitum sayyaratal mudiri am sayyaratal mudarrisi. Bagus. Apakah kalian melihat mobilnya kepala sekolah atau mobilnya guru? Bagus, gitu ya. Sudah benar. Sayyarata itu maf'ul bi, ya. Apakah kalian melihat mobil? Sayyaratal mudir, mudhaf ilaih. Lanjut. Aqra'tunna hadhil majallata. Masalah? Tilkal majallata. Gitu ya, Ustaz? Amtilka. Boleh cuma amtilka. Amtilka. Aqra'tunna hadhil majallata amtilka. Apakah kalian perempuan itu membaca majalah ini atau majalah itu sana? Lanjut. A'akhadta miftahal baiti am miftahal sayyarati. Miftahas sayyarati. Ahsan. Artinya? Apakah kamu mengambil kunci rumah atau kunci mobil? Bagus, Masya Allah. Jadi akhazta miftahal baiti am miftahas sayyarati. Apakah engkau mengambil kunci rumah atau kunci mobil? Barakallahu fikum. Benar ini saya. Oke, perhatikan. Nurasya silakan dibaca ini ya. Ya, ta'allamil kalimatil atiyah. Ya, pelajari kata-kata berikut ini. Silakan Nurasya dibaca. Nah. Nisfun sebagian, sulusun sepertiga,
rubu'un, seperempat, khumsun, 1/5, sudusun, 1/6, subu'un, 1/7, sumnun, 1/8, tus'un, 1/9, ushrun, 1/10. Ahsan, barakallahu fikum. Perhatikan teman-teman sekalian, di situ wazannya adalah fu'ulun. Ya, fu'ulun. Kalau 3, apa 3 Rian bahasa Arabnya? Iya, salasun. Nah, ini perhatikan wazannya fu'ulun. Sulusun. Kecuali setengah. Ya. Kan tidak mungkin ada 1/1 ya. 1/1 nggak mungkin. Setengah ya. Nah, kecuali setengah, nisfun. Nisfun. Ya. Itu wazannya. Jadi pahami saja wazannya, antum bisa apa namanya? Hafal. Sebagaimana bilangan bertingkat. Apa wazannya teman-teman? Bilangan bertingkat? Kemarin? Salisun. Rabi'un. Fa'ilun. Fa'ilun. Ahsan. Perhatikan, itu hafal baik-baik wazannya. Fa'ilun atau fa'ilatun. Ya. Salisun atau salisatun. Itu hafal baik-baik wazannya. Jadi kalau bilangan pecahan, wazannya fu'ulun. Kalau bilangan bertingkat, tarkib, itu wazannya fa'ilun atau fa'ilatun. Gitu ya. Kemudian kawin jumal mustamilanil kalimatil Itu atiyah. rubu'un. Rubu'un. Nah, sekarang bagus. Kok bisa ada rubu'un, ada khumsun, ada sudusun, ada sub'un, ada sumnun, ada tusun. Nah, perhatikan teman-teman sekalian ya. Di sini ya, di sini boleh dibaca rubu'un, boleh dibaca rubu'un. Rubu'un. Sumunun, boleh dibaca sumunun, boleh dibaca sumnun. Khumsun, boleh dibaca khumsun, boleh dibaca khumusun. Nah, walau alam yang mana yang lebih fasih, tapi boleh dua-duanya dibaca. Walau alam yang mana lebih fasih ya. Tapi untuk mengingat, sebagai pengingat, gunakan saja wazan fu'ulun. Khumusun boleh, tusu'un boleh, usyurun boleh. Ya, boleh. Barakallahu fikum. Oke. Kemudian bagian ke-12 kita disuruh membuat kalimat ya tentang kalimat ini. Nanti kita akan buat ininya, tugasnya. Sekarang kita masuk di al-kalimah al-jadidah, kosakata yang baru. Karena kita mau cepat-cepat masuk ke dars yang berikutnya supaya kita dapat materi yang baru lagi. Miknasa ya, jamaknya makanisu ya, jamak jamak ini single muntal jumu yang tidak bertanwin, jadi digunakan makanis mafa'il ya, jadi dia itu tidak bertanwin. Miknasa itu setrika, bukan setrika ya? Iya, iya itu sapu ya. Kalau setrika itu mikwatu. Miknasa itu sapu. Sulamun tangga, manarotun itu menara, nazaratun kacamata. Kemudian ajalatun itu roda, al-hayya, hayya di situ ya, itu ular, suratun gambar, kemudian iza'atun, iza'atun itu adalah stasiun, stasiun ya, stasiun. Iza'atun. Kemudian alin itu tinggi, sobunun itu sabun, al-bariha kemarin, mulawanun berwarna, asirun sirup, burtukol jeruk, sobah pagi, qurratul kadam itu bola ya, bola sepak bola. Qurratus salah itu bola basket.
nisfun setengah, masya berjalan, akhoza mengambil, wadoa meletakkan, wajada mendapatkan, bahasaan mencari. Oke, jadi bahasaan itu mencari. Oke, teman-teman sekalian, kita perhatikan sedikit di bagian dars ke-8 ya. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali, tapi dars ke-8 itu hampir sama ya materi yang sudah kita jelaskan. Sama dengan materi yang sudah kita jelaskan di kemarin-kemarin, ada goi, mukhotob, mutakallim, dan itu sudah berkali-kali ya. Nah, cuma perhatikan di situ teman-teman ya. Hamidun zahaba. Ya, Hamidun zahaba. Nah, perhatikan ketika dia menjadi jamak, Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Tapi ketika dibalik, fa'ilnya itu di depan, ya, fa'ilnya di depan, fi'ilnya yang di depan, yang menjadi jawab fi'liyah, itu terbalik ya, berarti zahaba Hamidun wa Hashimun wa Aliyun. Gitu ya. Karena dia juga sudah jumlah fi'liyah, ya. Sedangkan ini Hamid wa Hashimun wa Aliyun itu jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Jadi perhatikan ya, itu saja yang paling penting antum bedakan. Ya. Nah, dars asamin itu sedikit ya, sedikit cuma 2 lembar ya. 2 lembar cuma 4 halaman. 4 halaman. Insyaallah kita langsung masuk di dars yang ke-9. Ya, dars yang ke-9 beberapa saat lagi. Jadi kita besok kita masuk ke dars ke-8 untuk latihan langsung. Latihan. Jadi antum sisa kerja-kerja ya yang kemarin yang sudah saya jelaskan tadi yang lewat, dan itu insyaallah gampang lah, insyaallah gampang. Saya kira antum sudah paham semua tadi itu. Nah, yang kita fokus itu adalah dars yang ke-8 besok insyaallah taala ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Tanya yang seper tadi. Kalau sepertiga jam itu gimana cara ucapinnya? Sepertiga jam gitu. Jam apa? Saat. Ya, saatun. Muannas, muzakkar? Muannas. Muannas berarti Sulusu saatin. Fi sulusu saatin, sepertiga jam. Gitu ya. Terus Tapi orang jarang. Kenapa? Kenapa yang di halaman 48 itu dibaca sulusa? Sulusa. Oke, kita perhatikan. Halaman berapa? 48. Oke, silakan diperhatikan semua teman-teman. Oke, kenapa bisa dibaca sulusa? Ada yang bisa jawab? Tamyiz. Oke, tamyiz. Kemarin tamyiz. Oke, ada jawaban yang lain? Kemarin Ana bilang tamyiz ya? Sepertinya bukan. Bukan Tamyiz. apa? Tamyiz. Iya. Iya. Maf'ul bih mungkin. Apa? Maf'ul bih. Maf'ul? Bukan maf'ul bih. Karena duduk itu tidak perlu maf'ul bih. Iya. Jawabannya adalah iya. Antara maf'ul fi atau tamyiz. Yang mana lebih benar? Jawabannya benar. Jawabannya adalah tamyiz. Tamyiz. Bukan maf'ul fi, ya, bukan maf'ul fi, karena sulus itu tidak berkaitan dengan tempat sama waktu, ya, tempat sama waktu. Jadi dia bukan maf'ul fi, ya, bukan maf'ul fi. Maf'ul fi, teman-teman sekalian, itu ada isim tertentunya, misalnya asbaha, amsa, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari maf'ul fi, gitu ya, yaumun, ayyamin, gitu. Nah, itu contoh dari al-usbu, ya, usbu, itu contoh dari maf'ul fi. Nah, kalau sedangkan sulusa itu adalah sebagai tamiznya saja. Penjelas, ya, penjelas dari ya mubham.
Ya, yang mubham. Yang mubhamnya itu adalah fiilnya. Fiilnya ya. Fiilnya yang mubham. Kami duduk selama sepertiga jam. Jadi sudah benar ya, sudah benar itu tamyiz. Sudah benar. Ada sebenarnya penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan tamyiz, tapi belum kita jelaskan. Belum kita jelaskan. Jadi terkadang teman-teman ada beberapa penjelasan yang belum saat ini dijelaskan. Nanti akan dijelaskan itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya seperti begitu. Ya. Jadi benar, sudah benar itu tamyiz ya. Tamyiz. Ada pertanyaan yang lain? Tafadhol. Ustaz, itu karena khabarnya kan apa khabarnya mansub ya. Nah, kalau dalam bentuk jumlah fi'liyah misalnya karena Muhammadun yaf'alu atau yaf'ala. Oh, itu teman-teman sekalian. Jadi begini. Itu dia kan mansub, marfu, mansub, majrur itu ketika dia tunggal. Paham maksudnya makna tunggal? Tunggal itu yang saya maksud ketika dia adalah kalimat tunggal, bukan kalimat jumlah atau syibul jumlah. Contoh saya kasihkan contoh. Muhammadun fil baiti. Ya, Muhammadun fil baiti. Muhammad itu apa kedudukannya? Mubtada. Fil baiti kedudukannya Khabar. apa? Khobar ya. Nah, khobar itu apa ininya, apa hukumnya? Jar majrur. Hukumnya khobar. Hukumnya marfu. Ya, hukumnya marfu. Marfu kan dhamma ya. Dhamma. Contohnya Muhammadun tolibun. Ya, tolibun. Nah, kenapa bisa dhamma tolibun? Karena dia khobar. Tandanya dhamma. Ya, nah, sekarang kalau misalnya saya buat dalam bentuk syibhul jumlah. Muhammadun fil baiti. Muhammad dalam rumah. Ya, fil baiti teman-teman sekalian itu khobar. Nah, tapi karena dia dalam bentuk syibhul jumlah, makanya disebut dengan nama fi mahalli raf'in khobar. Menempati posisi rofa pada khobar. Gitu. Paham maksudnya, Nur Rasyid? Nah, Iya, paham atau tidak? Ya, intinya gitu ya. Jadi, teman-teman sekalian, karena intinya dia itu dihukumi marfu, mansub, majrur ketika dia tunggal, mufrad. Dia bukan syibul jumlah dan bukan jumlah, gitu ya. Jadi jangan bilang Muhammadun yaf'alu menjadi yaf'ala, bukan, karena itu fi'il ya. Fi'il, dia sudah jumlah. Dia sudah jumlah. Zaiduna qatalu. Zaiduna qatalu. Para Zaid itu sedang mereka memukul. Ya, mereka telah memukul. Mereka membunuh. Mereka membunuh ya. Nah, jangan bilang menjadi qatala, bukan ya. Qatala, mereka telah membunuh. Enggak, karena dia itu dia sudah menjadi jumlah atau simbol jumlah. Makanya tidak. Paham, Nur Rasyid? Insyaallah paham. Oke, ada pertanyaan terakhir lagi? Oke, saya kira sudah cukup ya, sudah capek semua kayaknya ini teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, oke, bisa di-exit dulu full screen-nya, screen share-nya, Akhrun, barakallahu fikum. Nah, teman-teman sekalian, afwan karena pekan kemarin itu kita tidak sempat dars ya, karena anak masih ada uzur dan benar-benar uzur tidak bisa. Jadi pekan ini insya Allah kita akan coba 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya, untuk menutupi pekan kemarin yang tidak bisa. Mudah-mudahan kita bisa ya, mudah-mudahan kita bisa 2 sampai 3 kali, maksimal 3 kali, karena kalau bisa insya Allah besok kita akan dars kembali ya. Saya kira itu saja teman-teman sekalian yang kita bisa sampaikan. Partisipannya cuma 12 orang ya. Ya, 12 dikurang saya. Jadi silakan teman-teman yang belum datang, teman-teman yang lain bisa bisa dipanggil supaya kita bisa sama-sama murojaah, dan bisa sama-sama belajar. Insya Allah kita besok lanjut di dars yang
8 ya, dars ke-8. Mudah-mudahan kita bisa selesai dars ke-8 supaya kita lanjut ke dars ke-9 insyaallah. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Oh, ya.